kami dalam ibadah kita pada saat ini. Mari saja kita semua untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah panggilan ibadah bagi kita sekalian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menjadikan kita alam semesta. Mari kita berkumpul menyembah Dia, memasuki rumah-Nya yang maha kudus. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul
kita masuk kepada Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa Allah itu begitu suci. Allah itu begitu mulia. Allah itu begitu maha kuasa. Dan kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Mari saja kita semua kembali mengingat kebaikan Tuhan selama 1 minggu kemarin kita sudah jalani hingga hari ini. Dan mari kita kembali melihat, adakah ketika kita menjalani hari lepas hari kita mendukakan hati Tuhan. Mari saja kita semua menundukkan kepala kita, hati kita, mengakui segala keberdosaan kita, mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami mengingat akan salib Kristus, kami menyadari bahwa kami begitu berdosa. Banyak hal di dalam hidup kami yang tidak layak kami lakukan. Banyak hal di dalam pikiran kami yang penuh dengan kejahatan. Banyak hal di dalam mulut kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal dalam perbuatan kami yang seringkali menyakiti sesama kami. Tuhan, salib itu begitu sempurna. Allah itu begitu sempurna mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini, untuk kami kembali boleh merasakan kasih Tuhan. Kalau mungkin kami hati ini penuh dengan kesesakan, penuh dengan pergumulan yang berat, penuh dengan hati yang busuk, hati yang jahat, biarlah kami boleh melihat kepada Kristus yang menyelamatkan kami. Di dekat salib-Mu Tuhan, kami mau hidup baru. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dekat salib-Mu Tuhan, biarlah Tuhan ubahkan kami menjadi orang-orang yang baru, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pengakuan dosa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan penebusan Kristus bagi kami boleh tinggikan dan rasakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dari Mazmur 66 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kembali menyatakan komitmen kita kepada Tuhan yang boleh memberikan kita anugerah keselamatan itu. Markus 12 ayat yang ke-30 hingga ayat 31 menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kita boleh mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama kita manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 1756 di sebuah kota di Virginia, ketika itu ada seorang budak Afrika. Dia datang kepada salah seorang penginjil. Dia berkata, "Bapak, aku mau menjadi orang Kristen." Kalimat inilah Bapak Ibu, "aku mau menjadi orang Kristen," yang menjadi alasan sebuah lagu diciptakan. "Ku mau menjadi murid-Mu Tuhan." Dan biarlah pujian ini juga boleh berbicara kepada kita, menghantarkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Aku mau dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Aku mau lebih mirip Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ini jadi kerinduan kami semua, menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami, menjadi murid Kristus di dalam hati dan di dalam perbuatan kami. Ya Tuhan, salah satu cara untuk menjadi murid Kristus adalah kami terbuka, dikoreksi oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami pada pagi hari ini, biar firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu itu boleh menuntun kami sebagai murid Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita membuka ayat Alkitab yang akan menjadi dasar khotbah pada hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Oleh
LAI diberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kalau di LCD terlalu kecil, saudara bisa perhatikan di Alkitab yang Bapak Ibu saudara bawa atau melalui gadget saudara. 6 pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Lanjut ayatnya yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah gereja yang bergerak atau moving church. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Kisah Para Rasul juga merupakan satu bagian yang cukup penting, Bapak Ibu Saudara ya, dalam alur kitab Perjanjian Baru. Yang kalau kita sebenarnya baca, Saudara ya, Perjanjian Baru itu terdiri dari 4 alur. Yang pertama itu disebut sebagai Injil, ada 4 Injil di dalamnya. Lalu kemudian ada Kisah Para Rasul, yaitu kitab yang bagiannya kita baca hari ini. Lalu surat-surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat baik oleh Paulus maupun ada juga oleh Yakobus, Yohanes dan lain-lain ya, termasuk surat Yudas. Lalu kemudian ada kitab Wahyu. Nah, Saudara, alur daripada kitab-kitab ini, Saudara, yang pertama Injil, ini sebenarnya adalah berita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Sehingga fokus utama daripada Injil adalah memperkenalkan siapa itu juru selamat. Dari kelahiran bahkan sampai kematian dan kebangkitannya. Sehingga Injil ini adalah inti atau berita tentang keselamatan kepada seluruh umat manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Lalu kitab Kisah Para Rasul ini menjembatani sebelum surat-surat, yaitu merupakan kisah bagaimana Injil yang sudah tercatat dalam Injil-Injil itu, Saudara. Maka bagaimana Injil itu kemudian diberitakan setelah kenaikan Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah sejarah atau awal dari gereja mula-mula. Bahkan ini merupakan awal dibentuknya gereja dan tujuan utama dari sebuah gereja, yaitu membawa berita keselamatan itu kepada seluruh dunia. Yang tadinya di Yerusalem dibawa sampai ke ujung dunia. Itulah, Saudara, fungsi atau peran gereja yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul. Membawa kabar keselamatan ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian surat-surat ini bicara tentang pesan dan pengajaran kepada umat yang sudah menerima Injil tadi. Mereka tentu sesudah percaya, sesudah mereka mendapatkan pesan Injil, mereka juga harus tahu bagaimana caranya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Lalu ditulislah surat-surat ini kepada jemaat-jemaat itu. Sehingga mereka bukan hanya sekedar percaya, tapi mereka diajarkan atau diberikan pesan kepada mereka yang sudah diselamatkan. Apa yang harus mereka kerjakan sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Lalu ditutup Perjanjian Baru ini, Saudara, dengan wahyu atau pesan pengharapan kepada umat yang menderita penganiayaan dan sekaligus gambaran tentang akhir zaman. Saudara, orang yang berpegang teguh pada Injil, yang berpegang teguh pada kebenaran, orang yang ketika menerima Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan jalan yang Yesus Kristus tunjukkan, Saudara, mereka, Saudara, belum tentu, Saudara ya, akan diterima semua pihak.
Bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak senang, orang-orang yang membenci orang Kristen. Bahkan saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, engkau akan dibenci mereka orang dunia ini karena prinsip kebenaran kita. Tapi saudara, kitab Wahyu ditutup dengan satu pengharapan, bahwa kita yang menderita karena kebenaran, menderita karena Injil, saudara, ada pengharapan di dalamnya, bahwa itu tidak akan selamanya. Ada gambaran tentang akhir zaman, ada hari penghakiman, di mana mereka yang berpegang teguh pada Injil dan kebenaran itu akan diselamatkan. Tapi mereka justru, saudara, yang menjadi penganiaya, mereka yang hidupnya tidak ada pertobatan, dikatakan di penutup kitab ini, bahwa mereka akan mendapatkan keadilan, yaitu penghukuman. Sehingga saudara, ini adalah alur perjanjian baru, di mana kita mau lihat kitab Kisah Para Rasul. Dia adalah bicara tentang gereja, bagaimana seharusnya gereja itu bergerak, bagaimana seharusnya gereja itu terus berkembang, bertumbuh, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kitab Kisah Para Rasul penting sekali kita baca, supaya kita itu tidak kehilangan fokus, saudara. Hari ini pelayanan gereja itu berkembang begitu luas, begitu melebar, saudara ya. Gereja-gereja yang dulunya mungkin hanya melakukan pelayanan kecil, tapi mulai meluas, dan memang itu yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini kita mau lihat dari Kisah Para Rasul, apa yang tidak boleh tidak ada, saudara ya, dan apa yang tetap terus harus dikembangkan di dalam gereja itu. Saudara, Kisah Para Rasul ini merupakan kisah sejarah juga, saudara ya, melihat bagaimana perkembangan sebuah atau perkembangan daripada murid-murid Tuhan. Dimulai dari 12 murid yang kemudian minus 1, saudara, karena satunya berkhianat dan kemudian berakhir dengan gantung dirinya Yudas, sehingga hanya 11. Namun saudara, kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa murid ke-12 itu digantikan oleh seorang yang bernama Matias, saudara ya. Dia kemudian ditambahkan menjadi murid yang ke-12. Nah, lalu saudara, ini terus berkembang, saudara ya. Pada Kisah Rasul 1 ayat 15 dikatakan murid-murid itu bertambah menjadi 120 orang. Rasulnya tetap 12, tapi bertambahlah pengikut-pengikut itu, saudara. Dikatakan ada 120 orang yang berkumpul setelah kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Lalu kemudian pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, setelah Petrus berkhotbah, saudara ya, setelah Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, dikatakan mereka bertambah 3.000 jiwa. Saudara, ini adalah kebangunan rohani terbesar dalam sejarah, di mana satu kali khotbah, saudara, 3.000 orang meminta dibaptis, saudara. Mereka mau bertobat, mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Hari itu mereka dari 120 orang ditambahkan menjadi 3.000. Saudara, perkembangan yang luar biasa. Bahkan belum berapa lama, saudara, pada pasal 4 ayat 4, setelah kemudian para rasul ditangkap karena mereka berkembang begitu pesat, mahkamah agama menjadi iri, saudara, mereka ditangkap, tapi mahkamah agama pun tidak bisa menahan perkembangan gereja. Sekalipun mereka dianiaya, mereka terus bergerak, mereka terus berkembang. Pasal 4 ayat 4 katakan jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki. Ini berarti, saudara, bukan hanya jiwa saja, seluruh jiwa, saudara, tapi hanya laki-laki. Kalau misalnya mungkin anggaplah wanita dan anak-anak itu sama jumlahnya dengan laki-laki, maka ini akan sekitar 10.000 jiwa jumlah mereka. Yang tadinya dari 12, 120, 3.000, lalu mungkin sekitar 10.000 jiwa, saudara. Ini hanya terjadi di Yerusalem, belum kota-kota sekitarnya. Betapa pesatnya, saudara, perkembangan kekristenan waktu itu. Lalu kemudian Kisah Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini sudah mulai tidak tercatat jumlahnya, saudara ya. Dikatakan orang-orang sakit mulai berdatangan, mereka mulai berduyun-duyun dari Yerusalem, bahkan bukan hanya Yerusalem, dari luar kota Yerusalem mereka datang ke Yerusalem untuk mendengarkan Injil itu, untuk bertemu dengan para rasul, sehingga mereka mulai tidak lagi terhitung jumlahnya, begitu banyak jumlah mereka. Bahkan, saudara, Kisah Para Rasul 6 ayat 7 katakan mereka ini semakin banyak, bahkan bukan hanya orang biasa, tapi sejumlah besar, bukan sejumlah kecil ya, sejumlah besar imam juga percaya kepada Injil ini, kepada Mesias Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara, ini tentu berita yang menyenangkan ya, ketika tambah besar, tambah berkembang, tambah banyak pelayanan, saudara. Tapi mulai timbul yang namanya permasalahan ketika gereja semakin berkembang, semakin luas pelayanannya, saudara ya.
Ini mulai timbul masalah, saudara. Nah, saudara, masalah yang muncul yang pertama dicatat dalam bagian ini adalah masalah bantuan sosial, ya. Dulu murid-murid atau rasul hanya mengabarkan Injil dan mungkin untuk makan dan lain-lain itu ada orang-orang yang berbagi satu sama lain. Tapi mulai pelayanan ini berkembang, mereka juga belajar dari Tuhan Yesus yang juga mengasihi orang miskin. Mereka juga mulai mengatur pelayanan bantuan sosial. Para rasul ini menerima banyak titipan atau sumbangan uang dan barang-barang untuk disalurkan kepada orang miskin. Mereka juga mulai mengatur pembagian bantuan sosial, bukan hanya Injil, saudara. Nah, saudara, mungkin ini juga dialami gereja hari ini, saudara. Pelayanan gereja hari ini semakin kompleks, semakin banyak. Sekarang juga ada pelayanan konseling, selain juga ada pelayanan sosial. Bahkan, saudara ya, gereja itu seolah-olah berusaha masuk dalam kehidupan umatnya, dan ini tidak salah, saudara ya. Kita berusaha bermanfaat, kita berusaha berdampak kepada umat secara langsung. Kita ada pelayanan perkunjungan, bahkan saya dengar terakhir ya, gereja juga mengurusin jodoh, saudara ya. Jadi kalau ada yang mau cari jodoh, cari kerjaan, gereja juga bisa bantu, saudara. Begitu melebarnya pelayanan kita, saudara. Dan memang inilah juga yang Tuhan kehendaki. Kita berdampak semakin luas, semakin jauh, saudara ya, untuk bisa memberkati semakin banyak orang. Namun saudara, tentu ada yang namanya ini problem, saudara. Ketika semakin banyak orang diatur. Saudara mengatur 120 orang beda dengan 3.000 ya. Saudara mengatur gereja dengan jemaat kita berapa, saudara? 300, 400. Beda dengan mengatur jemaat yang sudah 5.000 orang, apalagi 10.000 orang, saudara. Apalagi semakin banyak, saudara. Sehingga ada namanya problem di dalam pelayanan yang semakin bergerak, semakin berkembang. Dan ini juga terjadi di jemaat waktu itu mula-mula, yaitu di Yerusalem. Masalahnya adalah, saudara, pembagian bantuan sosial ini dirasa tidak adil, khususnya kepada janda dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, saudara, mungkin orang-orang yang dititipkan untuk membagi ini tidak adil dalam membaginya, saudara. Nah, maksudnya begini, saudara ya. Jadi ada dua golongan, saudara ya, orang Yahudi itu. Yang pertama adalah orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka menjaga supaya mereka tetap menggunakan bahasa Ibrani. Mereka tidak mau kehilangan identitasnya. Sementara ada orang Yahudi yang mulai merantau keluar atau bahkan sudah merantau kembali lagi ke Yerusalem, sehingga mereka membawa budaya luar. Mereka membawa pertama itu bahasa Yunani. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa ibu mereka, saudara. Mereka berbahasa Yunani, berbahasa luar. Dan memang waktu itu bahasa internasional bukan Inggris, saudara, tapi bahasa Yunani, sehingga bahasa Yunani lebih umum memang digunakan. Nah, tapi ini menjadi satu saudara, perbedaan di antara mereka. Bahkan kitab pun mereka beda, kitabnya, saudara. Orang Yahudi berbahasa Ibrani, mereka menggunakan kitab Taurat atau PL, saudara. Itu masih berbahasa Ibrani. Sedangkan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, mereka menggunakan kitab terjemahan yang disebut Septuaginta, saudara ya. Artinya Alkitab Ibrani yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, sehingga mungkin, saudara ya, analisa para penafsir bahwa mereka mulai membedakan. Wah, ini dianggap sebagai orang luar. Kita ini loh orang dalam, ya. Istilahnya orang-orang Yahudi yang menjaga bahasa Ibrani. Seharusnya mendapat bantuan lebih. Nah, kemungkinan, saudara, yang terjadi adalah para rasul ini tidak mungkin membagi begitu banyak, saudara, kepada orang-orang. Akhirnya dia harus menitipkan kepada orang-orang lain, saudara. Nah, orang-orang lain ini mungkin berpikiran, saudara, bahwa harus yang dalam dulu dipenuhi. Sementara ini orang-orang luar yang sudah mengganti bahasanya dengan Yunani, ini mungkin bagi mereka tidak terlalu prioritas. Sehingga mulai dianggap ada ketidakadilan. Padahal sama-sama murid Tuhan Yesus, sama-sama menerima berita Injil, sehingga mulai dianggap tidak adil bantuan, khususnya kepada janda-janda mereka. Nah, saudara, atau mungkin juga, saudara ya, ada yang mengatakan bahwa mungkin juga mulai timbul iri hati di antara mereka yang dipercaya sebagai pembagi maupun yang dibagi. Orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, artinya boleh dibilang masih menggunakan bahasa asal mereka, saudara ya, Ibrani. Ini iri. Kenapa mereka yang berbahasa Yunani itu diberikan hak yang sama? Bukankah seharusnya ini lebih berhak bagi mereka yang setia dengan bahasa Ibrani?
lalu mungkin juga iri dari mereka yang berbahasa Yunani kepada mereka yang berbahasa Ibrani. Mengapa kami mendapat lebih sedikit? Bukankah kami sama-sama murid Tuhan Yesus, sama-sama orang yang percaya? Nah, sehingga timbul iri hati, sehingga mulai timbul permasalahan, saudara. Ketika pelayanan ini mulai berkembang, ketika pelayanan ini mulai bergerak semakin luas. Lalu dalam perikop ini, saudara, dikatakan para rasul merasa tidak puas, dikatakan, saudara. Mereka merasa mereka mulai tidak lagi bisa fokus pada panggilan utama mereka sebagai rasul, yaitu dalam doa dan pelayanan firman atau Injil. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 ini, saudara. Sehingga mereka merasa karena mereka terlalu terjun ke banyak, saudara. Mereka rasa kalau kami semua yang harus atur, maka kami tidak bisa lagi fokus pada hal yang terutama, yaitu firman dan kepada doa. Nah, akhirnya, saudara, dikatakan dalam kisah ini mulai melibatkan jemaat untuk membantu daripada pelayanan rasul ini. Sehingga pelayanan sosial itu tidak diabaikan sebenarnya. Tapi para rasul menjaga supaya hal yang terutama yang menjadi fokus itu tidak hilang. Tetapi pelayanan yang lain tetap bisa dijalankan oleh jemaat. Nah, saudara, inilah pesan dari Kisah Para Rasul 6 ini, saudara, ya. Bahwa kita memang harus menjadi gereja yang bergerak, berkembang, terus semakin baik, saudara. Semakin menjangkau sisi-sisi kehidupan umat. Tetapi gereja yang bergerak tidak boleh kehilangan fokusnya pada firman dan doa. Saudara, bicara tentang kehilangan fokus, ya, saya pernah satu kali di rumah kami itu, saudara, ya, sebenarnya kami itu belanja bulanan rutin gitu ya, sebulan sekali atau kadang sebulan 2 kali tergantung kebutuhan. Tapi satu kali kami lihat kebutuhan rumah kami itu sebenarnya masih cukup untuk seminggu ke depan. Jadi pikirnya minggu depan aja lah kami belanja kebutuhan gitu ya, kebutuhan rutin. Tapi kami punya peliharaan 2 ekor anjing, saudara, ya. Dan kebetulan makanan utama mereka itu habis, saudara, ya. Makanan yang biasanya jadi sampingan selain nasi, saudara, ya. Nah, itu habis, saudara. Jadi mereka itu kayak manusia gitu, bisa minta gitu ya. Langsung pikir sama istri, ya sudah, kita belanja lebih dulu ya, kita istilahnya carikan makanan mereka, sekalian aja dah belanja bulanan gitu ya, pergi ke mall belanja gitu. Nah, sampai di mall, saudara, kami belanja untuk kebutuhan bulanan, lalu kami pulang. Setelah sampai di rumah, saudara, seperti biasa ya, anjing itu dengan mata bersinar-sinar ya menyambut kami. Tentu mungkin ya mereka tahu bahwa ini tuannya beliin makanan gitu ya. Mereka sudah sangat berharap. Tapi waktu melihat mereka saya baru ingat, saudara, ya, saya lupa beliin makanan mereka. Ternyata sibuk membeli kebutuhan kami ya, manusianya, tapi lupa membelikan kebutuhan hewan ini, saudara, ya. Nah, saudara, sehingga tujuan utama kami datang ke mall itu malah terlupakan. Nah, saudara, mungkin kita bilang, oh ini hal yang sepele, gak ada masalah lah, masih bisa pergi besok. Saudara, tapi bagaimana kalau hal yang terutama ini, saudara, yang terlupakan ini bukanlah hal yang sepele. Bagaimana jika kita kehilangan fokus terhadap sesuatu yang justru hal yang terpenting? Saudara, bayangkan misalnya sebuah rumah sakit yang tujuan utamanya orang datang ke rumah sakit itu untuk berobat dan bisa mendapatkan obat untuk sembuh dari sakitnya. Tapi kemudian rumah sakit berfokus pada apa? Meningkatkan hanya fasilitasnya, saudara, ya. Bukan tidak penting sekali lagi, saudara. Jadi ketika orang datang, kursinya dibuat nyaman gitu ya. AC-nya dibuat bagus ya, saudara. Lalu kemudian segala sesuatunya dibuat untuk bisa dinikmati sehingga orang menunggu di situ dengan nyaman. Tapi yang utama misalnya dokternya nggak ada, obatnya nggak ada. Sehingga, saudara, apa artinya kemudian semua hal itu, saudara, tanpa hal yang utama yang harusnya disediakan oleh rumah sakit. Saudara, gereja juga harus berhati-hati, saudara. Kita jangan sampai kita kehilangan fokus kita ketika pelayanan semakin berkembang. Kita jangan lupa apa yang terpenting yang menjadi fokus kita, sehingga kita tidak mengabaikan perkembangan ini, tapi kita tidak juga kehilangan fokus kita. Dan bukan hanya bicara tentang gereja, tapi juga kehidupan pribadi kita. Ketika kita semakin berkembang, kita semakin banyak dipercayakan. Kita yang tadinya sendiri sekarang berpasangan. Kita yang tadinya berpasangan sekarang punya anak 1, 2 dan bahkan banyak. Kita yang mungkin tadinya hanya keluarga kita, mulai ada tambahan keluarga. Kita yang tadinya perusahaan kecil atau 1 toko, sekarang mungkin berkembang lebih banyak.
Pertanyaannya saudara, apakah kita sudah kehilangan fokus kita sebagai orang percaya? Saudara, kisah para rasul mengingatkan kepada kita saudara, agar kita ataupun gereja ini jangan kehilangan fokus sekalipun kita menjadi gereja atau pribadi yang terus bergerak, terus berkembang. Firman dan doa adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan saudara, sekalipun kita terus berkembang dan kita terus bergerak. Saudara, firman Tuhan haruslah menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Itulah saudara yang membedakan kita dengan orang baik, dalam tanda petik saudara, lainnya di dunia ini. Firman Tuhan memberikan kita motivasi, alasan, bahkan cara yang benar dalam melakukan sebuah tindakan. Saudara, gereja, mungkin orang lain saudara ya, atau pengajaran lain bisa mengajarkan perbuatan baik. Karena kalau bicara perbuatan baik saudara, tidak hanya Kristen yang mengajarkan perbuatan baik. Kalau bicara bahkan perbuatan benar, tidak hanya orang Kristen yang mengajarkan perbuatan benar. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun tahu apa yang benar secara hukum, maksudnya saudara ya, dan apa yang salah secara hukum. Nah, yang membedakannya saudara, firman Tuhan yang mendasarinya. Mengapa mereka melakukan perbuatan itu? Saudara, ini penting saudara. Karena kekristenan bukan hanya melihat apa yang tampak saudara, tapi apa yang ada di balik perbuatan itu juga hal yang penting dalam kekristenan. Dan itulah firman Tuhan katakan saudara, yang menjadi dasar. Misalnya saudara, hari ini banyak orang baik, tapi pertanyaannya, kenapa dia berbuat baik? Mungkin ada yang mengajarkan saudara, kita berbuat baik supaya kita mendapatkan balasan dari perbuatan kita itu. Entah balasan dari Tuhan atau balasan dari orang di mana kita berbuat baik. Bukankah ini juga banyak diajarkan saudara? Orang itu baik, tapi karena dia ingin Tuhan berbuat baik kepada dia. Dia ingin Tuhan memberkati dia, makanya dia berbuat baik kepada orang lain. Dia tolong orang lain. Karena dia ingin mengharapkan sesuatu entah dari Tuhan, atau dari orang yang dia tolong, atau dari orang yang dia bantu. Tapi saudara, firman Tuhan mengajarkan bukankah berbeda? Firman Tuhan mengajarkan saudara, kita berbuat baik bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain balas kita berbuat baik. Kita berbuat baik, dikatakan oleh firman Tuhan, bukan kita yang baik, tapi Tuhan yang baik. Kita berbuat baik karena Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Tuhanlah yang lebih dulu menyatakan kebaikannya pada kita, sehingga kemudian kita meresponi perbuatan Tuhan itu dengan berbuat baik. Makanya Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kenapa saudara? Kenapa seseorang bisa mengasihi musuh? Karena dia tahu, dia mengasihi bukan supaya orang itu balas mengasihi dia, tapi dia mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi dia. Sehingga kepada siapapun dia bisa mengasihi, dia bisa berbuat baik. Karena tujuan perbuatan baiknya benar sesuai firman Tuhan. Bukan untuk menerima balasan, tapi karena dia meresponi kebaikan Tuhan yang sudah dia terima dari Tuhan. Saudara, ini seringkali kalau kita hanya sekedar melakukan perbuatan baik, itu saudara, kalau tanpa dasar firman Tuhan, perbuatan baik kita itu malah bisa keliru saudara. Bisa salah, bahkan bisa jadi itu tidak menyenangkan Tuhan. Atau bahkan saudara, perbuatan itu mendatangkan murka Tuhan atas kita. Misalnya apa saudara? Anggaplah perbuatan baik itu saudara, perbuatan baik yang tampaknya Kristen. Seseorang datang ke gereja. Seseorang datang ke gereja motivasinya bisa macam-macam saudara. Kalau dia datang secara keliru, maka dia akan datang untuk menerima. Saya datang untuk mendapatkan berkat, saya datang untuk menerima sesuatu ketika saya datang ke gereja. Namun saudara, berdasarkan prinsip tadi saudara, bahwa sebenarnya kita pun ketika kita beribadah, kita itu bukan datang untuk menerima berkat 6 hari kemudian saudara. Tapi kita beribadah karena selama 6 hari ke belakang saudara, Tuhan itu sudah memelihara kita. Tuhan itu sudah memberkati kita dengan pekerjaan kita saudara. Selama 6 hari lamanya kita bekerja dalam berkat Tuhan. Sehingga hari ke-7 Tuhan katakan beristirahat. Atau pakai waktu itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini pengajaran firman Tuhan saudara. Tapi seringkali itu dibalik karena firman Tuhannya tidak ada. Jadi datang ke gereja misalnya untuk mendapatkan, supaya kamu diberkati ke depannya, kamu harus datang hari ini. Sehingga banyak yang kecewa. Saya sudah datang, kok saya tidak diberkati Tuhan ya gitu. Padahal saudara, kita itu sudah diberkati Tuhan, dan berkat Tuhan yang paling besar itu keselamatan. Responnya adalah ibadah kita saudara. Dan bahkan persembahan pun demikian.
Ada mungkin gereja yang mengajarkan kamu persembahan supaya kamu diberkati, supaya berkat Tuhan itu kamu memberi 10, kamu dapat 100. Tapi persembahan pun sama prinsipnya, saudara, bahwa kita memberi persembahan bukan karena kita ingin sesuatu di depannya, tapi kita memberi karena kita sudah menerima sesuatu sebelumnya. Bukankah Tuhan memberkati kita dalam sebulan ini? Tuhan memberkati kita dalam seminggu ini, saudara, dengan berkat-berkatnya. Bukan hanya berkat secara materi, berkat secara hikmat, akal budi, dan segala sesuatu Tuhan berkati kita. Sehingga oleh karena berkat Tuhan itulah kita datang memberi persembahan, bersyukur. Persepuluhan kita bersyukur karena ada berkat Tuhan. Saudara, bukan karena kita mau dapat berkat. Dan itu firman Tuhan ajarkan, saudara. Kalau kita tidak fokus pada firman Tuhan dan fokus hanya pada gerakannya, saudara, kita bisa keliru, saudara. Sehingga di sini Rasul Paulus ingatkan, gereja boleh berkembang, gereja boleh bergerak, semakin luas pelayanannya. Tapi ingat bahwa firman Tuhan harus menjadi landasan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Tugas dan panggilan gereja bukanlah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dengan alasan duniawi, tetapi mengumpulkan orang untuk diajarkan firman Tuhan. Bagaimana harus mengalaskan sebuah tindakan kita, motivasi atau alasan tindakan kita, dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, inilah sudah tugas panggilan gereja yang menarik begitu banyak orang pada waktu itu. Suatu pengajaran yang sangat berbeda dengan yang diajarkan dunia ini. Tapi gereja mengajarkan bagaimana kita sudah dikasihi dan kita merespon kasih itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, ini benar, saudara. Tanpa firman Tuhan, maka kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu mana jalan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga penting sekali firman Tuhan terus diberitakan, sehingga jemaat tahu mana jalan yang ingin Tuhan ingin kita lalui, saudara, di dalam kehidupan ini. Mazmur 1 ayat 2, firman itu adalah kesukaan dan direnungkan siang dan malam, itu saudara, Mazmur pasal 1. Tapi bukan kesukaan bagi orang fasik. Orang fasik senangnya yang selalu dipuji-puji, selalu dibuai, saudara, selalu dijanjikan janji-janji yang manis. Tetapi firman Tuhan yang benar, saudara, sekalipun itu mendatangkan pergumulan, tetapi saudara, itu adalah kesukaan kita karena kita tahu itu yang benar, itu yang baik bagi Tuhan, saudara. Bahkan Amsal 13 ayat 3 saudara mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Yang tidak peduli dengan firman, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sampai satu kali dia bermasalah karena dia tidak taat firman, baru dia cari Tuhan. Lalu dia protes, kenapa Tuhan ini terjadi, ya? Kenapa bisa ini terjadi padaku? Lalu mungkin Tuhan akan ingatkan dia. Tuhan sudah ingatkan berkali-kali, tapi dia tidak mau taat dan dia tanggung akibatnya. Jangan salahkan Tuhan, gitu ya. Oleh karena tapi Tuhan tetap datang, sudah merangkul dia. Datang, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan pengampunan. Untuk selanjutnya dia boleh taat lagi kepada firman Tuhan itu. Saudara, gereja bergerak, berkembang, tapi tidak boleh dia lupakan pengajaran yang benar atau firman Tuhan. Yang kedua, saudara, doa. Nah, saudara, doa juga merupakan bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan. Termasuk juga, saudara, bukan hanya gereja, tapi pribadi. Kepada orang tua. Seringkali orang tua, contohnya, saudara, ya, mengajar anak. Oh, dia mau ujian. Kita bantu dia persiapan matematikanya, fisikanya. Tapi seringkali, saudara, kita lupakan bahwa dia juga membutuhkan firman dan doa kita. Kita lupa, saudara, bagaimana seharusnya ketika dia mengerjakan ujian itu, ada dasar firman-Nya. Mengapa mereka harus mengerjakan itu dengan jujur? Adakah firman Tuhan itu diberitakan kepada anak-anak, saudara? Mengapa bahkan mereka itu harus belajar dengan giat? Bukan untuk masa depannya supaya kamu nanti kaya raya, bukan. Mereka belajar dengan giat supaya kelak mereka bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi melalui apa yang mereka bisa, saudara. Nah, tapi seringkali kita tidak kasih dasar firman Tuhan kepada mereka. Kita anggap ini tidak penting. Yang penting mereka sukses, mereka dapat pekerjaan baik, mereka dapat satu pekerjaan yang uangnya banyak, kaya raya, ya. Saudara, banyak saya lihat hari ini pemuda malah ininya kaya raya tujuannya, saudara, tapi dasar firman-Nya apa gitu, saudara?
Apakah kita dipanggil untuk menjadi kaya raya secara materi, saudara? Nah, saudara, perlu firman Tuhan juga kepada pendidikan anak-anak. Seringkali kita lupakan dan tidak menjadi fokus kita hari ini. Termasuk doa, saudara. Doa merupakan kekuatan orang percaya dalam melakukan pelayanan. Pelayanan akan menjadi kering dan melemahkan ketika seseorang kurang berdoa. Saudara, banyak hari ini orang Kristen katakan, saya lesu rohani, saya lelah pelayanan, saya capek pelayanan, atau saya capek mengerjakan pekerjaan ini, lelah. Tapi pertanyaannya, saudara, ya dia lelah, tapi apakah dia tidak mencari sumber kekuatan? Alkitab katakan, saudara, doalah sumber kekuatan itu. Doalah sumber kekuatan kita di dalam mengerjakan baik pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Seringkali kita menjadi lemah bukan karena, saudara, masalah fisik, tapi kita lemah karena kita kurang berdoa, sehingga kita tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan kita. Saudara, makanya Kisah Para Rasul mengingatkan, saudara, jangan sampai ya doa ini hilang dari fokus kita. Kita banyak kegiatan, tapi kita kurang berdoa. Surah Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar besar kuasanya. Bahkan Kolose 4, Mazmur 105 katakan, Allah memerintahkan kita itu berdoa, saudara. Ini perintah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena berdoa itu berarti menunjukkan kebergantungan kita pada Allah, bukan pada hal lain, saudara. Ketika kita berdoa, kita sadar kita dimampukan melakukan hal ini bukan karena kita mampu, saudara, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan menjalankan apa yang Tuhan ingin percayakan kepada kita, saudara. Penting sekali berdoa bagi kita. Jangan sampai, saudara, hari ini orang ya, kalau mulai sibuk, mulai banyak masalah, entah di kerjaan, entah di pelayanan, justru waktu doanya kurang. Seorang bernama Luther, saudara ya, Martin Luther katakan, justru ketika dia dalam kesibukan atau justru di dalam pergumulan yang semakin berat pergumulannya, dia katakan dia semakin membutuhkan doa, karena dia semakin membutuhkan kekuatan untuk melalui apa yang harus dia hadapi. Saudara, adakah kita mendapatkan kekuatan dari doa ini, saudara? Adakah kita berdoa untuk setiap pergumulan yang kita hadapi? Ya mungkin kita berkata, di gereja kan sudah didoakan, tapi adakah kita datang secara pribadi kepada Tuhan berdoa? Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bukan hanya bagi kita, saudara. Adakah kita juga pernah ingat berdoa bagi pasangan kita? Saudara, pasangan kita mungkin sedang menghadapi pergumulan yang kita tidak tahu, yang mungkin tidak mudah dalam pekerjaannya, atau bahkan mungkin seorang ibu rumah tangga pun di rumah mungkin sedang bergumul. Adakah kita mendoakan mereka, saudara? Adakah kita mendoakan anak-anak kita? Kita tidak tahu mungkin, saudara, pergumulan mereka dengan zaman saat ini. Kita tidak tahu apa yang sedang mempengaruhi mereka hari ini. Adakah kita mendoakan mereka, saudara, dalam kuliah mereka, dalam studi mereka? Bagi anak-anak, adakah engkau mendoakan orang tuamu? Mungkin selama ini anak-anak tahunya hanya terima uang. Tapi adakah kita mendoakan mereka yang berjuang keras untuk bisa mencukupkan kebutuhan keluarga? Adakah kita mendoakan keluarga kita, baik yang bersama-sama dengan kita maupun mereka yang jauh? Saudara, kita membutuhkan doa, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, firman itu mengarahkan hidup kita, tapi doa itu memberikan kekuatan kita untuk melakukan firman itu, saudara, untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Doa tidak mengubah Allah, tapi doa mengajar kita untuk berserah kepada Allah. Doa dan firman satu pasangan, saudara, sebagai cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Jangan hilangkan fokus ini, saudara. Doa dan firman, baik gereja maupun hidup kita pribadi. Dalam hidup kita pribadi, mungkin Tuhan percayakan pelayanan yang semakin berkembang. Jangan lupakan firman dan doa yang mengarahkan dan menguatkan kita di dalam kehidupan maupun gereja Tuhan, saudara. Saudara, gereja harus terus berkembang, harus terus bergerak, ini kehendak Tuhan. Tapi bergerak tanpa doa dan firman, maka gereja akan tanpa arah dan kelelahan karena tidak ditopang oleh doa. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Kita harus terus bergerak, bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah lebat. Tapi tanpa firman,
kita akan kehilangan arah dan kelelahan tanpa doa. Nah saudara, namun kita masuk kepada poin yang kedua saudara. Lalu bagaimana saudara? Kalau beban, atau saya sebenarnya bisa sebut ini berkat saudara, tergantung kita mau lihat. Ketika Tuhan tambahkan tanggung jawab, kita mau lihat itu beban atau berkat saudara. Bila beban atau berkat ini semakin besar, semakin Tuhan tambahkan. Apa yang dipercayakan semakin banyak. Kita mulai kekurangan orang, apa yang kemudian harus kita lakukan? Adakah kita berkata, stop Tuhan cukup, aku mampunya segini gitu ya? Atau apa yang harus kita lakukan saudara? Saudara, ketika beban atau berkat semakin besar, kita punya pilihan untuk berhenti atau terus bergerak, saudara. Nah, dalam teks yang kita baca, di sana kita akan mendapati gereja terus berkembang, gereja terus bergerak. Bahkan rasul mungkin tidak menyangka, saudara, sepesat itu. Tapi rasul-rasul yakin bahwa Tuhan memang mau gereja ini terus bergerak dan berkembang, dan tidak membatasi pekerjaan Tuhan dalam kemampuan gereja atau dalam kemampuan mereka. Kalau bicara 12 rasul, mereka mungkin hanya bisa handle 120 orang atau mungkin paling banyak 1000 orang. Tapi gereja ini terus berkembang, terus bergerak, saudara. Sehingga mereka mengikuti, saudara ya, kehendak Tuhan ini. Pertama, saudara, mereka tidak mau kehilangan fokus tadi ya. Firman dan doa menjadi senjata utama dalam perkembangan kekristenan ini. Namun pertanyaannya saudara, ketika semakin maju, semakin banyak hal yang dikerjakan, apakah kita mau menjadi gereja yang berkata, Tuhan, ini melampaui kemampuan kami. Jangan berikan kami hal yang melampaui kemampuan kami. Atau kita mau berkata, Tuhan, karena kami tahu itu di luar kemampuan kami. Namun kalau Engkau mau kami mengerjakan hal itu, berikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang kami tidak mampu lakukan. Tapi Tuhan yang memampukan kami. Saudara, dalam Alkitab, Yakobus berkata ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita itu ujian atau mungkin pencobaan, saudara, terjemahannya, yang melebihi kemampuan kita. Saudara, banyak orang berpikir ini artinya, oh berarti Tuhan kalau memberikan sesuatu itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tapi sebenarnya keliru, saudara. Maksud ayat ini adalah Tuhan itu tidak pernah memberikan kita sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Kenapa, saudara? Ketika Tuhan memberikan melampaui kemampuan kita, dan perhatikan ini, saudara, biasanya Tuhan itu selalu memberikan melebihi kemampuan kita. Kenapa, saudara? Supaya kita itu bergantung pada Dia. Kalau Tuhan hanya memberikan yang sesuai kapasitas kita, mungkin kita nggak butuh Tuhan, kita bisa kok. Tapi menariknya, saudara, kita akan temukan dalam kisah hidup kita, Tuhan itu sering kali, bahkan hampir selalu, memberikan segala sesuatu itu melebihi kemampuan kita. Tetapi saudara, ketika itu melewati kemampuan kita, dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tambahkan kemampuan kita. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Kita itu tidak akan pernah diberikan sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. Bukan karena kita mampu, tapi karena selalu Tuhan tambahkan sedikit demi sedikit kemampuan kita. Sehingga Dia mulai mendorong kita berkembang, bergerak, melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan itu, saudara. Jadi saudara, jawaban yang benar adalah ketika Tuhan mempercayakan lebih, jangan takut berkata, Tuhan, kalau memang Engkau mau aku kerjakan ini, berikan aku kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Saudara, para rasul menjawab panggilan itu, saudara. Ketika dia tahu ini di luar kemampuan 12 rasul. Kami sudah tidak sanggup lagi melayani ini. Kami juga tidak mau kehilangan fokus firman dan doa. Lalu dia panggil jemaat. Dia bilang, kami butuh bantuan. Ya, pilih 7 orang di antara kamu. Diaken pertama dipilih itu di sini, saudara. Dia, hamba Tuhan rasa atau rasul rasa, kami tidak bisa, ya. Kalau kami layani semua, kami tidak bisa lagi fokus firman Tuhan. Kami tidak bisa lagi fokus doa. Kami harus mengurusi hal-hal yang seperti ini. Dia panggil diaken yang pertama. Dia katakan, pilih di antara kamu mereka yang secara baik dikenal baik dan mereka yang penuh roh dan hikmat. Nah, saudara, menarik syaratnya ini, saudara. Dikenal baik. Ya berarti mereka yang cukup dikenal baik lah ya. Bukan orang yang sempurna. Tapi ya paling tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah pelayan Tuhan. Saudara, memang pelayan Tuhan itu dipanggil buat kita semua. Tapi bukan asal-asalan. Bukan berarti, oh saya kalau mau saya begini ya terima saya sebagai pelayan. Tidak, saudara ya.
Pelayan Tuhan itu juga harus menjaga reputasinya sebagai pelayan Tuhan. Jangan sampai dia pelayan Tuhan tapi dia juga pelayan iblis di luar misalnya saudara. Dia harus dikenal baik. Tapi saudara bukan hanya itu. Dikatakan juga bahwa mereka itu harus berhikmat dan penuh roh. Nah ini sudah berkaitan dengan fokus gereja tadi. Penuh roh. Ini berarti mereka yang hidup doanya itu baik. Yang selalu berelasi dekat dengan Tuhan sehingga dia dipenuhi oleh kuasa roh saudara. Lalu kemudian hikmat. Ini bicara tentang mereka yang dipenuhi juga dengan firman. Mereka yang selalu senantiasa belajar tentang firman Tuhan. Sehingga saudara fokus gereja adalah mengajak senantiasa jemaat itu dipenuhi roh dalam doa dan dalam firman. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk, menjadi pribadi yang dikenal oleh orang lain. Baik untuk melayani Tuhan. Inilah saudara yang membuat gereja berkembang, bergerak terus. Karena ada jemaat yang dilibatkan. Rasul memanggil jemaat mengisi pelayanan yang ada, saudara. Nah, saudara, di akhir khotbah saya akan ingatkan kita semua, saudara, gereja harus terus bergerak dan berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Gereja yang bergerak berarti gereja yang memperlengkapi jemaat untuk sebuah tujuan ilahi. Apa, saudara? Yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tadi juga kita bacakan dari Markus ya. Yaitu bahwa jemaat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, inilah tujuan gereja, memperlengkapi jemaat untuk tujuan ilahi ini, saudara. Saudara, kita bersyukur kalau GKKA Banjarmasin punya visi menjadi murid Kristus yang mengasihi Tuhan sesama dan dunia ini, saudara ya. Ini menunjukkan bahwa kita rindu saudara-saudara semua itu dibentuk menjadi murid yang seperti ini, yang cinta Tuhan, cinta sesama, dan dunia yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita punya cara untuk mencapai visi ini, saudara, yaitu kita mau pergi menjangkau mereka yang di luar sana untuk dibawa mengenal Kristus, dibawa menyembah Tuhan dalam penyembahan yang otentik, dibawa kepada persekutuan komunitas yang saling menguatkan, saling mendoakan, lalu di sana diajarkan firman Tuhan yang tidak boleh dilupakan, pengajaran yang sehat dan integratif, lalu mereka pun dilatih untuk melayani sehingga mereka bisa diutus menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa menjadi utusan-utusan Injil untuk mengabarkan kabar baik ini pun kepada orang lain. Sehingga saudara, panggilan gereja, khususnya gereja kita, GKKA Banjarmasin, saudara, ada dalam sebuah perjalanan rohani, saudara, di mana itu dimulai dari keselamatan kita, yang dari mati rohani, lalu kemudian dilahir barukan, terus bertumbuh sampai menjadi pribadi yang disebut bayi rohani, anak rohani, dewasa muda, sampai kemudian orang tua rohani, yang dalam arti mereka yang sudah dilatih dan dipersiapkan untuk diutus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Saudara, hamba Tuhan, pengurus atau majelis tidak akan mampu mengerjakan ini sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul, gereja hari ini pun memanggil seluruh jemaat untuk berpartisipasi, ambil bagian dalam pelayanan. Gereja yang bergerak adalah gereja yang menggerakkan jemaat untuk terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada dunia ini. Melalui pelayanan kita pun bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, kita pun digerakkan untuk melayani Tuhan. Saudara, moto Sinode GKKA adalah mari bergerak maju bersama dan bersama bergerak maju. Ini artinya, saudara, kita berharap kita gereja bergerak maju itu tidak sendirian. Tidak ada hamba Tuhannya saja yang dayung perahu, atau sama-sama majelisnya yang dayung perahu ini, saudara. Tapi kita mau sama-sama bergerak, kita mendayung bersama-sama. Kita ambil bagian apa yang kita bisa kita berikan kepada gereja ini, saudara, sehingga semakin berkembang dan bergerak. Kita mau maju bersama dan bergerak bersama-sama sehingga gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saudara, ketika Tuhan datang kembali ke dalam dunia, Dia akan memberi kita pertanyaan ini, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kita, saudara? Kalau kita katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu kita ditanya, apa buktinya engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan akan bertanya, apakah engkau mengasihi sesamamu? Dan juga dunia ini yang juga Tuhan kasihi. Lalu kalau mungkin kita menjawab, ya aku mengasihi sesamaku. Lalu Tuhan akan bertanya, apa buktinya? Saudara, pertanyaan bagi gereja hari ini. Apakah gereja sudah mengajarkan jemaat bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama? Karena hanya dengan cara itulah, saudara, kita dapat terus bergerak, hidup dan maju sebagai gereja, sebagai umat Tuhan maupun sebagai pribadi. Mari saudara, kita terus bergerak, terus berkembang, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan, dari firman dan dari doa kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kitab Kisah Para Rasul hari ini mengajarkan kami sebuah sejarah bagaimana gereja mula-mula berkembang demikian pesat. Tapi perkembangan gereja itu juga membutuhkan partisipasi dari semua umat Tuhan, bergerak bersama-sama, menunjuk orang-orang untuk melayani, bahkan semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Kami tahu ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu yang Tuhan, tolong gereja ini bahkan juga pribadi kami masing-masing. Ketika kami semakin berkembang, semakin banyak hal yang harus kami urus, kami tidak kehilangan fokus, yaitu firman Tuhan yang mengarahkan dan doa yang menguatkan. Dan biarlah ketika kami merasa dalam pergumulan itu begitu berat, kami ingat bahwa ada Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah gereja ini bergerak maju bersama seluruh jemaat, dan jemaat juga berpartisipasi sehingga gereja ini menjadi gereja yang terus bergerak, terus berkembang, bukan gereja yang stagnan, bukan gereja yang mati. Oleh karena kami semua bersama-sama untuk terus membangun gereja ini untuk jadi hormat kemuliaan nama Tuhan, murid Kristus yang mengasihi Tuhan, sesama dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menyapa kita semua, Shalom. Selamat pagi, kiranya Tuhan tetap terus memimpin kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini saya mengajak kita semua juga boleh memberikan salam satu dengan yang lain. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu jikalau ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Puji Tuhan kalau kita masih boleh tetap terus datang beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita bersekutu bersama dengan orang percaya di tempat ini. Dan tiba waktunya untuk kita boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Baik, hari ini ada 2 persembahan, ada ucapan syukur dan juga perpuluhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui transfer bank, khususnya untuk yang memberikan untuk perpuluhan, mohon menambahkan angka 10 di akhir nominal yang Bapak Ibu berikan.
Dan Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10, bawalah seluruh persembahan ke dalam persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita membawa persembahan kita dan juga berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan ini. Biarlah ini boleh menjadi suatu ucapan syukur dari kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini juga boleh menjadi alat kerajaan Tuhan di tempat ini, di gerejamu ini Tuhan. Sehingga gerejamu boleh semakin hari semakin berkembang di dalam pelayanan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, memimpin hidup mereka, sehingga mereka dalam usaha, di dalam pekerjaan yang mereka jalani, mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan boleh buat berhasil. Kami juga menyerahkan untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan. Dan kami juga teringat Bapa, untuk setiap gerejamu di tempat ini, setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Pelayanan-pelayanan di tempat ini boleh menjadi berkat Tuhan. Baik bagi jemaat
maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga biarlah di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan, gereja boleh semakin berkembang, jemaat boleh semakin bertumbuh, baik secara rohani, kualitas maupun kuantitas Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap juga jemaat-jemaat yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh Tuhan pimpin, Tuhan pakai, kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami rindu juga Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang belum bergabung ambil bagian, Tuhan kiranya Engkau yang juga boleh menolong memberkati mereka. Sehingga pelayanan Tuhan di gereja ini, kami boleh sama-sama bergandengan tangan. Kami boleh sama-sama saling bersinergi satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang boleh kami muliakan. Kami juga teringat Tuhan untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami menyerahkan untuk Bapak Andi Cahyono, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan, Engkau yang boleh memberikan sukacita dan kedamaian bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, mengalami kesepian, kesendirian, Tuhan kiranya boleh memberikan penghiburan dan Kau yang boleh menemani hidup mereka. Kami menyerahkan untuk keluarga yang menjaga merawat, Tuhan kiranya Engkau tolong mereka, berikan sukacita dan kesabaran di dalam mereka menjaga dan merawat. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Kami menyerahkan untuk Saudara Aldo, Bapak Hendra, Bapak Thomas, Ibu Elilion, Bapak Aminuddin Tiono, Ibu Naomi, Bapak Salmon, Ibu Rosa, Bapak Henry Sukamto, Ibu Verna Halim, Saudari Melinda, Ibu Lani Kosasih, Bapak Charlie dan Ibu Yini, dan Bapak Heri Taufik dan Evangelis Desi. Kami menyerahkan mereka semua yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan Tuhan. Kau yang terus menolong mereka, Kau yang terus memimpin kehidupan mereka, baik di masa suka maupun duka. Kami percaya ada Tuhan yang menolong dan memimpin hidup mereka. Bahkan ketika mereka dalam kekelaman pun kami percaya Engkau ada di sana Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap seru doa mereka. Biarlah di pertambahan usia ini Tuhan, mereka lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan, lebih lagi rindu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang terjadi di bangsa Indonesia ini, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, berikan tanggung jawab bagi mereka. Sehingga dalam mereka mengerjakan tugas pekerjaan mereka, mereka boleh mengerjakan dengan baik. Mereka boleh bertanggung jawab dengan setiap tugas-tugas mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat. Bukan terbawa arus, tetapi biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang yang tidak mengenal mereka, di tengah-tengah arus politik yang berbagai macam. Kiranya mereka boleh tetap menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan tahun ke depan Tuhan. Ada tahun politik Bapak. Kami menyerahkan tahun-tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan masyarakat hati yang tenang, pikiran yang jernih, sehingga kami boleh melihat, kami boleh menimbang-nimbang, kami boleh memilih pemimpin bangsa ini ke depannya. Sehingga bangsa Indonesia boleh tetap maju. Pemimpin yang terpilih kiranya juga boleh mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kota kami ini Banjarmasin ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala pergumulan, bahkan di dalam segala kehidupan yang dijalani masyarakat di tempat ini, Tuhan kiranya Engkau yang boleh menolong, memimpin kota ini. Khususnya untuk kami anak-anak Tuhan, orang-orang minoritas, biarlah kami boleh menjadi berkat, garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk diutus. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hibur mereka yang tawar hatinya, kuatkan mereka yang lemah, bantu yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya dalam esa, sama sumber berkah. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom kepada Bapak dan Ibu terkasih, minta waktu sedikit ya kepada Bapak dan Ibu untuk menyimak beberapa poin warta yang akan kita sampaikan pada minggu hari ini. Untuk pertama kita akan menyaksikan cuplikan video yang akan dibagikan oleh dari bidang ibadah 2 terkait paduan suara serafim.
Ya Bapak Ibu, tadi Musa Wahyudi sempat ada yang menyinggung kita terkait pelayanan di gereja ini. Bahwa gereja kita ini tidak dapat berjalan apabila tidak ada dukungan dan partisipasi dari seluruh jemaat di tempat ini. Nah, melalui ini dari bidang ibadah 2 mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama dalam satu bentuk pelayanan ya di dalam paduan suara Serapim ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ada kerinduan hati untuk melayani Tuhan dalam bentuk paduan suara, Bapak Ibu dapat bergabung di paduan suara Serapim untuk dapat berlatih bersama. Itu diadakan di setiap hari Minggu pukul 11 siang. Jadi setelah ibadah 2 itu akan berlanjut untuk latihan paduan suara. Jadi Bapak Ibu mungkin ada kerinduan, boleh ditunggu ya Bapak Ibu untuk bersama-sama hadir di paduan suara Serapim. Lalu poin selanjutnya Bapak Ibu diingatkan juga kepada Bapak dan Ibu terkait klinik ya. Klinik juga kita ada dibuka klinik yang dibuka kepada umum ya, kepada jemaat untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat ya Bapak Ibu di lantai 1 di bawah. Itu kita buka di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 mulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan jam 11 siang ya. Itu untuk biayanya ada sangat ringan ya Bapak Ibu, Rp15.000 yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk melakukan pengecekan kondisi tubuh dari Bapak dan Ibu. Lalu poin selanjutnya Bapak Ibu, bulan ini juga setelah kita merayakan Paskah, kita akan kembali juga merayakan untuk ibadah kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 9.30 atau setengah 10 pagi dengan tema menunda bukan lagi pilihan, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 dengan pembicara Evangelis Eka Christian yang akan melayani kita pada ibadah kenaikan. Yang dimana untuk penata layan dapat Bapak Ibu perhatikan juga yang bertugas melalui warta yang telah dibagikan. Serta setelah dari ibadah kenaikan itu juga kita mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri Mission Expo yang dibantu dan dilayani oleh rekan-rekan dari bidang penginjilan. Ya, jadi Bapak Ibu boleh bersama-sama menghadiri ibadah kenaikan dan Mission Expo yang akan dilaksanakan pada 18 Mei nanti. Lalu selanjutnya dari Komisi Wanita diundang juga kepada kaum wanita untuk dapat hadir bersama dalam Komisi Wanita Lydia yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 April 2023 pukul 4 sore Bapak Ibu dengan pembicara Evangelis Eka Christian dengan tema Maria Magdalena, wanita yang dicintai Tuhan. Harapannya seluruh ibu-ibu sekalian boleh bergabung ya di ibadah wanita nanti di tanggal 11 April nanti. Lalu berlanjut juga untuk Komisi Suami Istri, diundang juga kepada Bapak dan Ibu suami istri boleh bergabung dan bersekutu bersama di dalam Komisi Suami Istri pada hari Jumat nanti ya tanggal 19 Mei 2023 jam 7:30 malam. Jadi sekali lagi diingatkan ibadah Kosutri itu diadakan hanya 1 bulan sekali di minggu ketiga. Jadi boleh Bapak Ibu mumpung awal bulan boleh sisihkan waktunya nih ya kan, persiapkan waktunya untuk bersama ikut di ibadah Komisi Suami Istri dengan tema Parents Influence. Nah ini kita nanti akan belajar mengenai parenting lagi dengan pembicara Pendeta James Damanik ya Bapak Ibu, harapannya boleh bergabung bersama-sama. Lalu selanjutnya untuk kaum muda, pada minggu ini juga kita akan sampaikan dari sinode kita ada mengadakan program ya berupa camp pemuda profesi atau biasanya disebut CPP. Ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan tahun ini diadakan kembali. Jadi Departemen KKK Indonesia Pemudanya itu mengadakan camp pemuda profesi pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juli bertempat di Balikpapan. Jadi Bapak Ibu untuk yang ada anak-anak mudanya ataupun teman-teman pemuda di tempat ini yang boleh bergabung bersama-sama, ayo kita ikuti untuk camp pemuda profesi. Itu untuk pendaftarannya ada dibagi 2 ya, 1.500.000 itu untuk 50 pendaftar pertama sebelum 31 Mei bulan ini. Dan selanjutnya itu adalah Rp2 juta setelah 31 Mei, apabila pendaftarannya setelah 31 Mei. Jadi yang dapat mengikuti camp profesi pemuda ini adalah pemuda ataupun pemudi di atas 25 tahun, mulai dari 25 tahun sampai dengan usia 40 tahun dan belum menikah. Ya Bapak Ibu, jadi buat pemuda yang sudah menikah mohon maaf sementara belum boleh. Tapi bagi yang berada di range usia tersebut dari gereja kita dukung untuk mengikuti ini. Ya, untuk pendaftaran dapat menghubungi kepada Contoh Sri dan juga pengurus pemuda yaitu Saudari Gebi.
Selanjutnya untuk berita pernikahan, majelis juga menerima permohonan pemberkatan pernikahan atas nama Saudara Martin Tandiono dan Saudari Rifka Kristi Halim yang akan dilaksanakan 9 Mei nanti, hari Selasa tanggal 9 Mei pukul 1 siang bertempat di gereja. Dan terakhir Bapak Ibu, sinode kita tanpa terasa akan merayakan HUT ke-50 tahunnya. Jadi dalam rangka ini dari sinode mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperingati dan mensyukuri HUT 50 tahun sinode GKKA Indonesia, ya, yang dimana mengajak seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah syukur yang dilaksanakan secara online atau streaming via YouTube channel GKKAI Surabaya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 7 malam, ya Bapak Ibu, dengan tema Setia Bersama Kalam dengan pembicara Pendeta Emeritus Mark Silas. Demikian Bapak Ibu warta yang disampaikan pada siang hari ini. Kantin ada dibuka di belakang, jadi Bapak Ibu yang boleh berkunjung ke belakang untuk bersama-sama hadir ke belakang di kantin untuk bersama-sama menikmati hari Minggu ini. Selamat hari Minggu kepada Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari bergabung bersama kami dalam Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau